Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Judaputra dari program studi Ilmu Hadis Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan men-share ilmu hadis, yaitu sebuah ilmu hadis. Pengertian ilmu hadis. Hadis merupakan segala tingkah laku Nabi Muhammad SAW. Hadis merupakan segala tingkah laku Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan takrir atau juga persetujuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan untuk mentaati hukum-hukum dan perbuatan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Quran Surat Al-Hasyr ayat 7. Jika hadis merupakan perbuatan, perkataan, dan persetujuan Nabi, maka sunnah mempunyai pandangannya sendiri, yaitu sunnah memiliki dua pandangan yang berbeda. Satu, menurut pandangan ulama hadis, sunnah adalah artinya sama dengan hadis, cuma beda pada istilahnya saja. Dan yang kedua, yaitu menurut pandangan ulama fikih, yaitu sunnah adalah amalan yang jika dikerjakan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan tidak berdosa. Secara garis besar, ulama hadis mengelompokkan ilmu-ilmu yang bersangkut paut dengan hadis menjadi sekitar 9 pokok bidang utama. Yang pertama, yaitu hadis riwayah, adalah menurut Muhammad Al-Khatib adalah ilmu membahas pemindahan periwayatan sesuatu disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa perkataan, perbuatan, takrir, sifat, akhlak, dan cara, dan dengan secara teliti dan terperinci. Yang kedua, ilmu hadis dirayah, menurut Ibnul Al-Akfani, adalah ilmu untuk mengetahui riwayat, syarat, macam-macam dan hukumnya, keadaan para perawi, syarat mereka, jenis riwayat, dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Yang ketiga, yaitu ilmu rijal al-hadis, adalah ilmu untuk melihat para perawi hadis dalam kapasitas mereka sebagai perawi hadis. Keempat, ilmu ilal al-hadis. Ilmu ilal al-hadis adalah ilmu yang membahas sebab-sebab tersembunyi dan juga dapat mencatat kesahihan hadis. Kelima, ilmu jar wa ta'dil, yaitu ilmu yang membahas para perawi dari segi diterima atau ditolaknya periwayatannya tersebut. Keenam, ilmu gharib al-hadis, yaitu ilmu pengetahuan untuk mengetahui lafaz-lafaz dalam matan hadis yang sulit diimplementasikan karena jarang digunakan. Yang ketujuh, ilmu ashab al-wurud, yaitu ilmu pengetahuan yang menjelaskan sebab-sebab lahirnya hadis. Yang kedelapan, ilmu nasikh wa mansukh, yaitu ilmu yang membahas hadis-hadis yang saling berlawanan maknanya,
yang tidak mungkin dapat dikompromikan dari segi hukum yang terdapat pada sebagiannya, karena ia sebagai nasikh terhadap hukum lain. Karena itu hadis yang mendahulinya disebut sebagai mansukh dan hadis terakhir sebagai nasikh. 9. Dan yang terakhir, ilmu mukhtalif al-hadis, yaitu ilmu yang membahas hadis-hadis yang menurut lahirnya saling bertentangan karena adanya kemungkinan dapat dikompromikan. Sekian dari saya. Bila ada salah kata atau hal apapun, mohon dimaafkan.